Gerimis turun perlahan di kawasan Pondok Indah, menciptakan pola titik-titik kecil di permukaan aspal yang sudah menghitam oleh cuaca malam. Di sepanjang jalan, lampu-lampu pekarangan rumah mewah berpendar lemah, sebagian redup seperti kelelahan. Tidak ada suara burung malam, tidak ada lalu lalang kendaraan. Udara terasa menggantung, seperti menahan sesuatu yang tidak ingin dilepaskan. Disinilah segala sesuatu yang kelak mengubah hidup Ardi untuk selamanya bermula. Ardi berdiri mematung di depan rumah tua yang selama bertahun-tahun menjadi pembicaraan warga sekitar. Rumah besar dengan gerbang besi berwarna kehijauan karena karat. Tanaman rambat tumbuh liar hingga hampir menutupi setengah dinding depan. Jendelanya gelap, tak mencerminkan bayangan apapun, seolah tidak lagi mengakui keberadaan dunia luar. Ardi menatap bangunan itu dengan perasaan bercampur. Ada penyesalan, ada ketakutan, tetapi lebih dari itu, ada keharusan. Karena rumah ini menyimpan sesuatu miliknya. Sesuatu yang tidak pernah seharusnya ia bawa pulang 3 tahun lalu. Malam itu, Ardi kembali bukan sebagai teknisi, bukan sebagai pencari nafkah, melainkan sebagai seseorang yang ingin mengakhiri mimpi buruk panjangnya. Tangannya menggenggam sebuah tas kecil, tipis dan kusut, berisi benda yang menjadi sumber malapetaka itu. Ia menarik napas dalam, merasakan udara dingin masuk seperti pisau tipis yang menusuk paru-paru, lalu menghembuskannya dengan gemetar. Rumah itu tampak biasa dari jauh. Namun ketika seseorang berdiri cukup dekat, atmosfernya berubah. Keheningannya bukan sekadar akibat tidak ada penghuni. Keheningannya seperti menelan suara. Bahkan gerimis pun terasa meredam ketika menyentuh tanah di halaman rumah tersebut. Ardi merasakan hal itu kembali, sama seperti pertama kali ia menginjakkan kaki di tempat ini 3 tahun yang lalu. Saat itu ia hanyalah pekerja teknisi biasa yang dikirim perusahaan properti untuk melakukan pemeriksaan panel dan instalasi listrik. Ia tidak mengetahui cerita rumah itu. Ia tidak peka terhadap bisik-bisik warga, peringatan penjaga lingkungan, atau kabar burung tentang penunggu yang tidak pernah pergi. Dunia Ardi saat itu sederhana. Jika ada kabel, ia periksa. Jika ada panel rusak, ia ganti. Jika ada rumah kosong, ia hanya menganggapnya sebagai ruang kerja tanpa pemilik. Namun hari itu berbeda sejak detik ia tiba. Penjaga lingkungan, seorang pria tua dengan langkah lambat dan tatapan letih, menyapanya dengan raut yang tidak biasa ketika mengetahui tujuan Ardi. "Mas, kalau bekerja di rumah itu, selesai sebelum senja. Jangan sampai menunggu langit gelap." Rumah itu, ada sesuatu yang tidak suka jika ada orang datang terlalu lama. Ardi mengabaikan peringatan itu. Ia menganggapnya hanya cerita warga sekitar untuk menakut-nakuti pendatang baru. Ia memasuki rumah itu dengan alat kerja di tangan, membuka pintu yang selnya berderit panjang. Namun begitu ia melangkah ke dalam, udara di rumah itu langsung berbeda. Bukan sekadar dingin, tapi dingin yang aneh. Dingin yang tidak mengikuti logika. Dingin seperti ruang itu menolak cahaya matahari selama bertahun-tahun, menyimpannya hanya untuk dirinya sendiri. Debu tebal menutupi lantai. Dindingnya retak seperti tubuh tua yang berusaha mempertahankan bentuknya. Tangga di ruang tengah menganga menuju lantai 2, gelap dan memanjang seolah tidak memiliki ujung. Saat itu Ardi masih menertawakan ketakutannya sendiri. Ia menganggap semua itu sebagai efek rumah kosong, bukan pertanda buruk. Namun setelah beberapa jam bekerja, suara itu muncul. Tap, tap, tap. Langkah kaki kecil, tapi jelas. Bukan suara hewan. Bukan suara sesuatu yang jatuh. Bukan suara yang bisa dijelaskan oleh logika. Ardi berhenti bekerja. Ia memicingkan mata ke arah lantai atas, berusaha mencari sumbernya. Suara itu berhenti. Rumah kembali hening. Ia mengabaikannya, meski jantungnya mulai terasa lebih kencang. Suara itu datang lagi beberapa menit kemudian. Kali ini lebih cepat. Seperti anak kecil yang berlari pelan. Suara itu seolah mengawasinya. Seperti sengaja muncul untuk memastikan bahwa Ardi menyadari keberadaan sesuatu yang tidak terlihat. Ia melangkah naik ke lantai 2. Dengan senter kecil, ia menelusuri koridor panjang yang dipenuhi pintu-pintu kamar kosong. Setiap langkahnya menghasilkan gema halus. Ketika ia menyalakan lampu koridor, cahaya itu bergetar. Lampu berkedip sekali. Dan dalam kedipan itu, mata Ardi menangkap sesuatu. Bayangan kecil di ujung koridor. Berdiri diam. Melingkar pelan. Sosok anak kecil dengan rambut panjang menutupi wajah.
memegang boneka lusuh yang tampak seperti basah. Bayangan itu muncul hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk membuat tubuh Ardi membeku. Ketika lampu menyala kembali, sosok itu lenyap. Ardi menelan ludah. Ada perasaan yang mulai merayapi pikirannya. Perasaan bahwa ia tidak sendirian. Ia memaksa dirinya menyelesaikan pekerjaan dalam diam, mengabaikan setiap suara kecil, setiap getaran halus di lantai, dan setiap hembusan dingin yang tiba-tiba muncul seolah seseorang berdiri terlalu dekat di belakangnya. Namun ia tahu dari sorot lampu kecil di akhir koridor. Ia tahu dari suara ketukan halus yang kembali terdengar dari lantai atas. Rumah ini tidak kosong. Dan apapun yang tinggal di dalamnya, bukan sesuatu yang mudah dijelaskan oleh manusia. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardi merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari logika. Sesuatu yang membuatnya bertanya apakah dunia ini hanya dihuni oleh manusia. Ia tidak menemukan jawabannya malam itu. Namun ia mendapat peringatan pertama yang jelas. Rumah itu menolaknya. Dan apa yang terjadi beberapa jam kemudian, menjadi alasan kenapa ketakutan itu mengikutinya selama 3 tahun penuh. Malam itu turun perlahan di desa Sukadamai, seolah menutupi setiap sisi pemukiman dengan selimut kelam yang pekat. Angin berhembus kering dari arah sawah, membawa aroma tanah lembab dan bau kayu tua. Pemuda bernama Ardan melangkah keluar dari rumah neneknya sambil membawa catatan kecil. Di dalam catatan itu tertulis daftar kejadian yang ia kumpulkan dari warga siang tadi. Daftar itu belum lengkap, namun cukup untuk membuatnya mengerutkan dahi. Ardan bukan seorang penyelidik profesional, namun ia memiliki naluri kuat ketika sesuatu tidak beres. Sejak kecil ia peka terhadap perubahan suasana dan sering merasakan hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Malam itu, nalurinya bergetar seperti senar yang ditarik terlalu keras. Desa ini menyimpan sesuatu yang besar dan berbahaya. Langkahnya berhenti di depan jalan setapak menuju rumah kayu tua yang pernah ia tinggali di masa kecil. Rumah itu disebut warga sebagai Rumah Tua Sukadamai. Mereka selalu menyebutnya dengan nada hati-hati, seakan nama itu sendiri bisa memanggil sesuatu yang tidak diinginkan. Ardan menatap ke arah bangunan gelap itu. Bentuknya masih sama seperti terakhir ia melihatnya bertahun-tahun lalu. Atapnya menunduk, jendelanya menganga tanpa kaca, dan dindingnya dipenuhi lumut yang tampak basah meski tidak hujan. Namun ada sesuatu yang berbeda malam ini. Rumah itu tampak hidup, seakan sedang menunggu kedatangan seseorang. Ardan memberi jeda nafas sebelum melangkah lebih dekat. Ia mengingat pesan warga siang tadi. Pesan yang membuat bulu kuduknya naik perlahan. Ia membuka catatannya dan membaca ulang. 1. Seorang ibu mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah itu setiap malam. Langkah itu teratur dan berat, seolah seseorang sedang mengitari kamar demi kamar. 2. Seorang petani melihat bayangan sosok kecil berdiri di jendela bagian timur. Tingginya tidak sampai setengah tinggi orang dewasa, namun bentuknya kabur seperti asap tebal. 3. Seorang penjual keliling mengaku mendengar suara seseorang memanggil namanya dari arah rumah itu. Ketika ia mendekat, suara itu berubah menjadi erangan panjang, membuatnya terpaku ketakutan. Dan yang terakhir, yang membuat Ardan sulit tidur semalam, adalah kesaksian seorang tetua desa. Tetua itu mengaku pernah melihat sosok perempuan berambut panjang berjalan memasuki rumah itu. Namun perempuan itu tidak berjalan seperti manusia. Telapak kakinya tidak menapak tanah. Ardan menutup catatannya perlahan. Tidak ada satupun dari cerita itu yang terdengar seperti sekadar ketakutan warga. Ada pola. Ada sesuatu yang berkumpul di rumah tua itu. Sesuatu yang bukan manusia. Ia memberi diri sendiri waktu beberapa detik sebelum mengambil keputusan. Malam ini ia harus memulai penyelidikan. Jika menunggu besok, mungkin kesempatan pertama akan hilang. Suara angin semakin kencang, seolah memaksa waktunya semakin sedikit. Ardan melangkah masuk ke halaman rumah. Rumputnya tumbuh tinggi, sebagian menutupi batu pijakan yang dulu sering ia lewati. Ia merasakan udara di sekitarnya menegang. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara burung. Hanya desiran angin yang menusuk telinga. Setibanya di depan pintu, ia menyadari sesuatu yang aneh. Pintu itu sedikit terbuka. Padahal, siang tadi beberapa warga mengatakan pintu rumah itu selalu tertutup rapat. Tidak ada satupun orang yang berani menyentuhnya. Ardan menahan nafas. Ia menyentuh sisi pintu dengan hati-hati. Kayunya terasa dingin. Terlalu dingin untuk ukuran malam yang tidak sedang hujan.
Ia mendorong pintu perlahan. Engselnya berderit panjang. Suara itu memecah kesunyian dan membuat dadanya terasa berat. Ia menyalakan senter kecil yang ia bawa, lalu melangkah masuk. Ruang tamu itu luas, namun kosong. Hanya ada kursi kayu tanpa sandaran yang tergeletak miring. Lantai papan retak di beberapa titik, seakan pernah diinjak sesuatu yang berat. Cahaya senternya menelusuri dinding. Catnya mengelupas, memperlihatkan kayu tua yang sudah rapuh. Ketika ia melangkah ke tengah ruangan, langkah kakinya memicu suara berderak. Namun ada suara lain yang menyusul. Seperti ada langkah kedua yang mengikuti setiap pijakannya. Langkah yang tidak berasal darinya. Ardan berhenti. Suara itu berhenti. Ia melangkah kembali. Suara itu kembali mengikuti. Ardan merasa tengkuknya dingin. Ia menyalakan senter lebih terang dan mencoba mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Namun ia merasakan kehadiran yang sama seperti desas-desus warga. Kehadiran yang memandangnya dari balik kegelapan. Sesuatu yang tidak terlihat, namun nyata. Ia memutuskan memeriksa kamar pertama di sisi kanan. Kamar itu dulunya adalah tempat ia tidur ketika kecil. Saat membuka pintu kamar itu, dadanya terasa sesak. Ruangan itu berhamburan debu, namun di tengahnya ada sesuatu yang tidak ia duga. Di lantai, tepat di bawah jendela, ada jejak kaki kecil. Jejak itu berpasir, seakan seseorang melangkah dengan kaki telanjang. Jejak itu tidak beraturan, seakan pemiliknya bergerak resah. Namun yang membuatnya gemetar adalah arah jejak itu. Jejak tersebut berakhir tepat di tengah ruangan, namun tidak ada jejak keluar. Seakan pemiliknya menghilang begitu saja. Ardan berlutut. Ia menyinari jejak itu lebih dekat. Bentuknya jelas. Kecil. Bukan jejak binatang. Bukan jejak anak biasa. Ada sesuatu yang janggal pada bentuk jarinya. Seolah jari-jari itu terlalu panjang. Tiba-tiba udara di belakang Ardan berubah dingin. Sangat dingin. Senter di tangannya bergetar sedikit. Ia mendengar suara halus. Suara napas. Namun napas itu bukan napas manusia. Napas itu bergetar seperti suara angin memecah rerumputan, namun terdengar sangat dekat. Ardan berdiri cepat dan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun sekejap setelah itu, sesuatu melintas di ujung penglihatannya. Bayangan kecil berlari melewati pintu kamar. Ardan tersentak, namun nalurinya mengunci gerak tubuhnya. Ia tidak mengejar. Ia tahu bayangan itu bukan anak kecil. Ia melangkah keluar kamar perlahan. Senter digenggam erat. Ia menatap ke ruang tamu yang kini terasa jauh lebih gelap dibanding sebelumnya. Rumah itu berubah. Seolah menyadari hadirnya seseorang yang tidak diinginkan. Ardan mendengar suara lain. Suara benda jatuh dari arah dapur. Suara yang cukup keras untuk membuatnya menelan ludah. Ia berjalan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat, seakan lantai mencoba menahan kakinya. Ketika sampai di ambang pintu dapur, ia melihat sesuatu yang membuat detaknya berhenti sesaat. Di tengah dapur, ada mangkuk tanah liat yang pecah. Di sekeliling pecahan itu ada tanah basah. Namun tanah itu bukan berasal dari luar rumah. Arah percikan tanah itu berasal dari dalam lemari kayu tua yang berada di sudut dapur. Ardan menatap lemari itu. Pintu lemari terbuka sedikit. Celah kecil itu cukup untuk membuatnya melihat bagian dalam yang gelap. Namun sebelum ia bergerak mendekat, sebuah suara muncul dari dalam lemari. Suara lirih. Suara seseorang memanggil namanya dengan nada patah-patah. Ardan menyadari sesuatu. Suara itu bukan suara orang dewasa. Itu suara anak kecil. Dan anak itu mengetahui namanya. Ardan mundur selangkah. Tubuhnya dingin. Ia tidak tahu bagaimana sosok itu bisa mengetahui namanya. Ia hanya tahu satu hal. Rumah ini tidak sekadar berhantu. Rumah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua. Jauh lebih gelap. Dan sesuatu itu telah memperhatikannya sejak ia melangkah masuk. Ardan menguatkan diri. Ia harus memutuskan. Menutup lemari itu. Atau membukanya. Namun sebelum ia mengambil keputusan, suara itu kembali terdengar. Lebih jelas. Lebih dekat. Suara itu berkata, "Aku menunggumu dari dulu."
Ardan merasakan jantungnya berdentum keras. Penyelidikannya baru dimulai. Namun rumah ini sudah mengunci perhatiannya. Dan tidak akan melepaskannya dengan mudah. Angin malam kembali menghantam sisi rumah tua itu, membawa getar dingin yang terasa menembus dinding. Ardan berdiri kaku di ambang dapur, menatap lemari tua yang terbuka sedikit. Suara anak kecil yang memanggil namanya masih bergema samar di telinganya. Suara itu seperti datang dari ruang yang tidak memiliki asal, seakan bergulir dari balik gelap tanpa tubuh. Untuk sesaat Ardan membeku. Sebagian dirinya ingin lari keluar rumah itu dan tidak kembali, namun bagian lainnya menolak mundur sebelum memahami apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Ia sudah memulai penyelidikan malam pertama, dan nalurinya berkata bahwa apapun yang ada dalam lemari itu merupakan kunci awal misteri besar yang menyelimuti rumah ini. Ardan mengangkat senter dan melangkah maju satu langkah. Lantai papan berderit, kali ini terdengar seperti suara yang mengeluh ketakutan. Cahaya senter diarahkan perlahan ke celah pintu lemari. Ruang di dalamnya tampak terlalu gelap, jauh lebih gelap dibanding ruangan lain di rumah itu. Seolah lemari itu memakan cahaya. Ia mendekat lagi. Nafas tertahan. Ketika jaraknya hanya tinggal satu langkah, sesuatu terjadi. Pintu depan rumah tiba-tiba menutup dengan keras. Suaranya menghentak seluruh bangunan, membuat debu runtuh dari langit-langit. Ardan tersentak, memalingkan wajah sekejap ke arah ruang tamu. Untuk beberapa detik ia benar-benar membeku. Rumah itu kini terkunci dari luar. Ardan menelan ludah. Ia berusaha tetap jernih. Ia tidak bisa terburu-buru panik. Ia harus tetap mengamati. Ia kembali menatap ke arah lemari. Celah pintunya tetap sama. Namun suara tadi telah hilang, seakan lenyap begitu saja. Tidak ada napas. Tidak ada bisikan. Hanya keheningan yang terlalu sempurna. Ardan memegang gagang pintu lemari. Gagang itu terasa dingin, dingin yang bukan berasal dari suhu malam. Dinginnya lebih dalam, seakan berasal dari sesuatu yang tidak hidup. Ia menarik pintu perlahan. Engsel lemari berderi tajam. Cahaya senter menembus ruang dalamnya. Kosong. Hanya tumpukan kain lusuh, sebuah tali rafia yang sudah robek, dan kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Tidak ada anak kecil. Tidak ada makhluk apapun. Namun ada satu hal yang membuat Ardan gemetar. Di bagian dalam pintu lemari, terdapat guratan seperti tulisan. Guratan itu dibuat dengan benda tajam, meninggalkan goresan yang dalam. Ketika ia menyorotkan senter, tulisan itu terlihat jelas. Tulisan itu berbunyi. Dia datang dari bawah rumah. Ardan menarik nafas cepat. Tulisan itu bukan dari Cat. Itu seperti digores menggunakan kuku atau besi yang sudah berkarat. Ia tidak tahu siapa yang menulisnya, namun pesannya jelas. Apapun yang mengganggu rumah ini tidak tinggal di ruang atas. Itu datang dari bawah. Ia menatap lantai. Lantai dapur memiliki beberapa celah yang lebih lebar dari ruangan lain. Celah yang cukup untuk mengeluarkan bau tanah lembab. Dan dari celah sempit itu, ia merasakan sesuatu. Udara dingin yang perlahan muncul dari bawah. Seolah ada ruang gelap yang bernapas di bawah rumah ini. Ardan menutup pintu lemari dan mundur perlahan. Tubuhnya memanas oleh adrenalin. Nalurinya mengatakan bahwa ia tidak boleh membuka kotak kayu yang ada di dalam lemari itu. Tidak malam ini. Terlalu berbahaya untuk disentuh tanpa memahami apa yang sedang ia hadapi. Ia berjalan kembali ke ruang tamu, namun sesuatu terasa berbeda. Suasana rumah berubah. Udara semakin pekat, seakan kepadatan ruang meningkat. Senter di tangannya meredup sejenak. Ardan menghela napas panjang. Ia harus mengunci pikirannya. Rasa takut justru menjadi makanan bagi sesuatu yang mungkin menghuni tempat ini. Ketika ia tiba di ruang tamu, pintu depan masih tertutup rapat. Ia mencoba memutarnya. Terkunci dari luar. Ia menarik lebih kuat. Tidak bergerak. Tidak seperti pintu yang sekadar tertutup oleh angin. Pintu itu seperti sengaja digenggam oleh sesuatu. Ia mematikan senternya sejenak dan mengamati. Namun dalam gelap, ia mendengar suara lain. Suara gesekan pelan. Suara gerakan lembut dari arah loteng. Ardan menyalakan senternya kembali. Ia menatap langit-langit. Ada pintu loteng kecil yang menonjol sedikit. Pintu itu biasanya selalu tertutup rapat. Namun malam ini terlihat seperti bergeser.
seakan seseorang baru saja turun atau naik. Ia merasakan tengkuknya merinding. Loteng rumah ini pernah digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang peninggalan keluarga. Namun sejak rumah ini dibiarkan kosong dan ditinggalkan, tidak ada yang pernah naik ke atas. Ardan memutuskan mengecek. Ia mencari kursi kayu yang masih utuh. Setelah menemukannya, ia menaruh kursi tepat di bawah pintu loteng. Ia naik perlahan dan mendorong pintu itu dengan tangan kiri. Pintu loteng terbuka. Bau debu tua dan kayu lembab turun bersamaan dengan hembusan udara dingin. Ardan menyorotkan senter ke ruang gelap di atas. Awalnya ia tidak melihat apa-apa, hanya debu yang melayang di udara. Namun ketika ia menggerakkan cahaya ke arah timur, sesuatu muncul. Ada gundukan kain lusuh di sudut loteng. Kain itu berwarna kusam dan tampak seperti pakaian anak-anak yang digulung menjadi satu. Namun yang membuat dadanya menegang adalah bentuk di bawah kain itu. Seakan ada benda keras yang ditutupi. Sesuatu yang memiliki bentuk menyerupai tubuh kecil yang membungkuk. Ardan menahan napas. Ia mengarahkan senter lebih dekat. Ketika cahaya menyentuh kain, kain itu bergerak sedikit. Tidak banyak. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa gundukan itu bukan benda mati. Ada sesuatu di bawahnya. Sesaat kemudian, suara nafas terdengar dari dalam tumpukan kain itu. Suara nafas kecil, gemetar, tidak stabil. Ardan memegang erat gagang kursi agar tidak jatuh. Ia sadar bahwa apapun yang ada di loteng itu bukan anak kecil biasa. Dan bukan sesuatu yang seharusnya ditemukan di tempat yang sudah dibiarkan kosong bertahun-tahun. Ia mencoba memanggil pelan, suara bergetar. "Halo? Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Namun gundukan itu kembali bergerak. Kain lusuh itu perlahan terangkat sedikit, memperlihatkan ujung sesuatu yang pucat. Ardan sempat berpikir itu tangan. Namun bukan. Itu seperti bagian tubuh yang memanjang. Terlalu panjang untuk ukuran tubuh anak manapun. Sebelum Ardan sempat memahami bentuk itu, suara lain terdengar dari belakangnya. Suara lantai berderak seperti ada langkah mendekat. Ardan menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakang. Namun ketika ia membalikkan wajah kembali ke loteng, gundukan kain itu sudah tidak bergerak. Nafas kecil itu hilang. Ruangan kembali seperti mati. Ia merasakan keringat dingin membasahi pelipis. Loteng itu menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia temukan pada malam pertama. Ia menutup pintu loteng perlahan dan turun dari kursi. Begitu kakinya menyentuh lantai, sesuatu lain terjadi. Dari arah kamar paling belakang, terdengar suara ketukan. 3 kali. Pelan. Teratur. Ardan menatap ke arah kamar itu. Pintu kamarnya tertutup, namun suara ketukan itu sangat jelas, seperti knukle seseorang mengetuk dari dalam ruangan. Ketukan itu terdengar lagi. 3 kali. Lebih keras. Ardan merasakan dadanya mengeras. Ia tahu apapun yang mengetuk itu tidak menunggu ia memanggil. Tidak menunggu ia mendekat. Itu tahu ia ada di sini. Dan itu ingin membuat dirinya diperhatikan. Ardan mengangkat senter dan melangkah menuju kamar itu. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali rapuh. Ia berhenti tepat di depan pintu. Ketukan terhenti. Keheningan kembali. Ardan mengatur nafas. Tangannya terangkat untuk memegang gagang pintu. Namun ketika jarinya menyentuh gagang itu, suara lain menggema dari balik pintu. Suara napas panjang dan berat. Bukan napas anak kecil. Bukan napas manusia. Ardan menyadari sesuatu yang sangat penting. Rumah ini tidak hanya dihuni oleh satu sosok. Dan malam baru saja menunjukkan awal dari apa yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Suara napas berat di balik pintu kamar belakang membuat seluruh tubuh Ardan membeku. Suara itu rendah, serak, dan bergetar seperti keluar dari tenggorokan sesuatu yang tidak sepenuhnya hidup. Udara di sekitar pintu terasa menebal. Cahaya senter yang ia pegang memudar sedikit, seakan merasakan tekanan yang sama. Ardan mengangkat dagunya perlahan. Ia mencoba mengatur napas. Ia tahu ketakutannya semakin besar, dan ia sadar rumah ini bereaksi terhadap ketakutan manusia. Rumah ini seperti makhluk hidup, seperti organisme tua yang berdenyut dan mengamati setiap gerakannya. Setiap kali ia menunjukkan rasa gentar, rumah ini seperti menjawab. Ketukan tadi berubah menjadi napas panjang dan berat, namun setelah itu tidak ada suara apapun lagi.
Keheningan itu justru terasa lebih mengancam dibanding suara apapun. Ardan menyentuh gagang pintu. Gagang itu dingin, namun bukan dingin biasa. Dinginnya terasa seperti kulit logam yang sudah lama berada di bawah tanah, tidak pernah terkena sinar matahari. Sensasi itu membuat jari Ardan menegang. Namun ia menolak mundur. Ia harus membuka pintu itu. Tidak untuk keberanian. Bukan untuk membuktikan siapapun. Tapi karena ia mulai memahami sesuatu. Semakin ia menunda, semakin rumah ini memperlihatkan sisi yang lebih gelap. Ia harus menghadapi satu demi satu sumber misterinya sebelum seluruh rumah menelannya dalam bayangan. Ia memutar gagang pintu perlahan. Pintu terbuka sedikit. Engselnya mengeluarkan suara serak yang panjang, seperti seseorang yang terbangun setelah tidur ratusan tahun. Udara dingin langsung menyembur dari dalam, membawa bau lembab yang pekat. Ardan menyorotkan senter. Cahaya menembus ruangan. Ruangan itu tampak kosong. Hanya ada tempat tidur tua dengan kasur lapuk, meja kecil yang retak, dan cermin tinggi di sisi dinding. Cermin itu memantulkan cahaya senter dengan kusam. Permukaannya dipenuhi debu yang menempel seperti lapisan kabut tipis. Tidak ada siapapun di dalamnya. Namun napas tadi, sangat jelas datang dari sini. Ardan melangkah masuk. Setiap langkahnya memecah keheningan dalam ruangan yang terasa seperti makam. Ia menutup pintu di belakangnya agar suara dari luar tidak mengganggu konsentrasinya. Ia memeriksa lantai. Tidak ada tanda kaki. Tidak ada debu yang bergerak. Tidak ada bekas apapun yang menunjukkan bahwa ada makhluk hidup di dalam ruangan ini. Lalu matanya tertuju pada cermin besar itu. Cermin itu tampak normal dari jauh, tetapi ketika Ardan mendekat 2 langkah, ia menyadari kejanggalannya. Bagian tengah permukaan kaca memiliki kabut putih, seolah seseorang sering berdiri di depannya dan menghela napas panjang. Padahal tidak ada siapapun yang tinggal di rumah ini bertahun-tahun. Ardan menyorot lebih dekat. Ia melihat bayangan dirinya di cermin. Namun ada sesuatu yang tidak tepat. Bayangannya tampak sedikit lebih tinggi dari dirinya. Ia memiringkan kepala ke kanan. Bayangan itu mengikuti, tetapi dengan jeda sepersekian detik. Terlalu lambat untuk menjadi refleksi biasa. Ardan tidak berkedip. Bayangan itu berkedip lebih lambat. Ia mundur 1 langkah. Bayangan itu kembali terlambat, seolah tidak ingin kehilangan momen untuk memperhatikan gerakannya. Ardan merasakan kulitnya merinding. Ia mencoba mengalihkan senter dari wajahnya, menyorot sudut ruangan lain. Namun ketika cahaya bergerak, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya menurun drastis. Bayangan di cermin tidak bergerak mengikuti cahaya. Bayangan itu tetap menatap ke arah Ardan. Ardan merasakan ketakutan menembus tulang. Ia cepat menyorotkan senter kembali ke cermin. Bayangan itu masih berdiri di sana. Namun ia mulai melihat detail yang tidak seharusnya ada. Bayangan itu memiliki sesuatu di belakangnya. Sesuatu seperti siluet kecil. Ardan menajamkan pandangan. Ia melihat bentuk kepala kecil dengan rambut yang jatuh menutupi wajah. Anak kecil. Anak yang ia dengar suaranya sejak masuk rumah ini. Bayangan itu perlahan memegang ujung baju bayangan Ardan di dalam cermin. Namun ia tidak merasakan apapun di tubuhnya di dunia nyata. Hanya bayangannya yang disentuh. Ardan menahan napas. Ia tidak menjauhkan senter. Ia tidak ingin kehilangan pandangan. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi. Cermin itu bergetar halus. Lalu muncul suara lain. Suara ketukan pelan. Namun bukan dari pintu. Itu berasal dari balik permukaan kaca. Seakan seseorang mengetuk dari dalam cermin, mencoba keluar ke dunia nyata. Ketukan itu terdengar 3 kali. Ketukan itu diikuti bisikan yang sangat pelan. Ardan mendengar suara anak kecil, sama seperti suara yang memanggilnya dari dapur, namun kali ini lebih jelas. Suaranya lirih. Jangan biarkan dia keluar. Ardan tersentak. Suara itu bukan suara jahat. Suara itu seperti memperingatkan. Seperti anak kecil yang ketakutan akan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sebelum Ardan sempat memprosesnya, bayangan anak kecil di dalam cermin menoleh perlahan ke belakang. Dan ketika ia melihat apa yang berdiri di balik punggungnya, ia menjerit tanpa suara. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Cermin kembali bergetar. Bayangan tinggi di belakang anak kecil berubah bentuk, memanjang, seakan tubuhnya bukan tulang dan daging,
tapi kabut gelap yang hidup. Sosok itu membungkuk, menurunkan kepala ke arah anak kecil, dan memegang bahunya. Ardan menyadari satu hal dengan jelas. Anak kecil itu bukan ancaman. Anak kecil itu adalah korban. Ardan semakin mundur, namun ketika ia mengambil langkah kedua, pintu kamar tiba-tiba menutup dengan keras di belakangnya. Suara pintu menutup itu menggema, membuat cermin kembali bergetar. Ardan menoleh cepat, mencoba memutar gagang pintu, namun pintu terkunci. Ia kembali menatap cermin. Kali ini bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Bayangannya menatap ke arah belakang Ardan, seolah memperingatkan ada sesuatu mendekat. Ardan menengok perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun suhu ruangan turun drastis. Nafasnya terlihat di udara. Dan suara napas berat yang tadi ia dengar kembali terdengar. Namun bukan dari balik pintu. Suara itu muncul tepat di belakangnya. Ardan tidak berani berbalik lagi. Ia hanya berdiri terpaku. Jantungnya berdetak terlalu keras. Ia tahu apapun yang mengeluarkan napas itu bukan manusia. Ketika suara itu mendekat semakin dekat, cermin kembali bergetar. Anak kecil dalam bayangan tampak bersembunyi di balik bayangan Ardan, seolah mencari perlindungan. Ardan mendengar bisikan kecil lagi. Kamu tidak boleh melihat wajahnya. Napas berat itu berhenti tepat di belakang kepala Ardan. Keheningan yang muncul setelah itu jauh lebih berbahaya daripada suara apapun. Ardan memejamkan mata, menahan diri agar tidak melakukan kesalahan fatal. Karena ia tahu, jika ia menoleh malam ini, ia mungkin tidak akan keluar dari rumah pondok indah itu sebagai manusia utuh. Napas berat itu berhenti tepat di belakang kepala Ardan. Suara itu tidak berangin, tidak bergerak, hanya menggantung di udara seperti sesuatu yang memerhatikan tubuhnya dari jarak yang mustahil untuk aman. Ruangan belakang ini terasa semakin sempit. Dinding seperti mendekat. Cahaya senter di tangan Ardan bergetar kecil, bukan karena baterai melemah, tetapi karena tangan Ardan sendiri yang tidak lagi mampu berdiam dengan tenang. Ia tahu satu hal, ia tidak boleh menoleh. Napas itu kembali muncul, kali ini lebih rendah. Seperti suara seseorang yang berusaha menahan diri. Ardan menggigit bibir, mencoba menguatkan diri. Ia memusatkan pandangan pada bayangannya di cermin. Bayangan itu terlihat menegang, seolah tahu sesuatu yang lebih menyeramkan dari apa yang bisa disaksikan oleh mata manusia. Dalam refleksi itu, Ardan melihat anak kecil tadi memegang lengan bayangannya, seolah memohon agar Ardan tidak melakukan kesalahan fatal. Anak itu kemudian menunjuk ke arah lantai, tepat di bawah kaki Ardan. Ardan menurunkan pandangannya ke lantai asli. Tidak ada apa-apa. Namun dalam cermin, lantai tidak terlihat sama. Lantai di dalam cermin tampak retak, seakan ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Retakan itu perlahan melebar, membentuk garis yang menyerupai celah. Cahaya senter Ardan melemah lagi. Lalu dari celah dalam refleksi cermin itu, muncul sesuatu yang membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Terlihat jari pucat yang merayap perlahan keluar, hanya di refleksi cermin, tidak di dunia nyata. Seolah dunia di dalam cermin tidak lagi ingin menahan sesuatu yang selama ini dikurung. Anak kecil dalam cermin menjerit tanpa suara, lalu berlari menjauh ke sisi cermin lain. Namun bayangan tinggi itu tetap mengikuti, menunduk seperti makhluk kelaparan yang tidak sabar melihat mangsa baru. Ardan sadar bahwa ruangan ini bukan tempatnya. Cermin ini bukan sekadar benda peninggalan keluarga lama. Ini adalah jalan keluar dan jalan masuk untuk sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Tiba-tiba suara yang berada di belakangnya menghilang. Ardan perlahan bergerak mundur ke pintu kamar. Ia merasakan hawa dingin masih di lehernya. Namun anehnya, suara itu berhenti seperti sesuatu sedang mempertimbangkan langkah berikutnya. Ketika ia menyentuh gagang pintu, gagang itu bergerak sendiri. Kali ini gagangnya hangat, seperti baru disentuh oleh tangan manusia. Bunyi klik terdengar. Pintu terbuka perlahan. Ardan tidak menunggu lebih lama. Ia keluar dari kamar itu, menutup pintu dengan cepat, dan bersandar di dinding luar kamar sambil mengatur napas. Koridor rumah itu gelap. Satu-satunya cahaya berasal dari senternya. Namun koridor malam ini terasa berbeda dari sebelumnya. Udara lebih berat, dan cahaya senter seakan tertelan oleh kegelapan yang menyerupai kabut padat. Suara kecil terdengar dari lantai bawah. Suara gesekan halus. Seperti sesuatu yang merayap, bukan dengan kaki, melainkan dengan tubuh yang panjang.
Lalu suara itu berhenti tepat di bawah kaki Ardan. Ia menyorot lantai kayu. Celah di antara papan lantai terlihat lebih lebar dari biasanya. Dari celah itu, ia merasakan hembusan hawa dingin yang naik perlahan. Seperti ada ruangan gelap di bawah sana, terhubung langsung dengan dasar tanah. Ardan teringat tulisan di dalam lemari dapur, dia datang dari bawah rumah. Hembusan itu semakin kuat. Ardan membentangkan cahaya senter ke sepanjang koridor. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat bentuk kabur yang bergerak sangat cepat melintas dari kamar ke kamar. Bentuk itu rendah, memanjang, dan tidak memiliki suara langkah. Gerakannya seperti bayangan yang memperoleh tubuh. Ardan menegakkan badan. Nalurinya mengatakan bahwa jika ia tetap di lantai 2, ia akan terpojok. Ia memutuskan turun ke lantai bawah, menuju ruang tamu, untuk mencari akses keluar lain. Tangga yang sebelumnya tampak biasa kini memancarkan suara derit panjang setiap kali ia menurunkan kaki. Bukan suara kayu tua, tetapi suara seperti seseorang menggaruk bagian bawah papan tangga. Ardan mempercepat langkah. Ketika ia tiba di lantai 1, seluruh ruangan tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Pintu depan yang tadi menutup sendiri masih tertutup rapat. Jendela-jendela besar tidak menunjukkan tanda bahwa dunia di luar masih ada. Hanya hitam pekat, seperti kaca berubah menjadi permukaan yang tidak meneruskan cahaya. Ardan mengambil langkah kecil ke tengah ruang tamu. Namun tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang menjatuhkan benda dari dapur. Benda itu jatuh dengan bunyi logam yang keras. Ardan berhenti. Ia menyorotkan senternya ke arah dapur. Cahaya menerobos hingga pintu dapur yang setengah terbuka. Suara gerakan kecil terdengar lagi dari dalam. Namun berbeda dengan sebelumnya, suara ini tidak seperti suara anak kecil. Suara ini lebih berat, seperti tubuh besar yang bersembunyi sambil menahan nafas. Ardan menahan diri untuk tidak menghampiri. Ia mundur perlahan ke arah ruang tengah. Namun langkahnya terhenti ketika lantai tepat di bawahnya bergetar halus. Getaran itu bukan getaran bangunan tua. Getaran itu terasa teratur, seperti langkah kaki yang berjalan perlahan di bawah lantai. Langkah itu bergerak mendekati posisi Ardan. Dari arah dapur menuju ruang tamu. Ardan menyorot celah lantai. Dan di salah satu celah terbesar, ia melihat sesuatu bergerak. Sesaat kemudian, sesuatu menembus celah itu. Jari panjang dan kurus, sangat pucat, muncul ke permukaan lantai. Jari itu bergerak meraba seperti makhluk buta yang mencoba mengenali ruang di atasnya. Jari itu kemudian menekan papan lantai. Papan itu bergetar keras, seolah ada kekuatan besar yang mencoba mendorong keluar tubuh yang tersembunyi di bawah rumah. Ardan langsung mundur 3 langkah. Jari itu perlahan turun kembali ke bawah lantai, seakan menyadari bahwa Ardan menjauh. Namun bukan berarti bahaya hilang. Dari arah tangga, terdengar suara anak kecil memanggil lagi. Kali ini suaranya berbeda. Bukan seperti suara anak kecil ketakutan. Suaranya seperti peringatan mendesak. Jangan biarkan dia keluar. Jangan biarkan dia naik. Ardan menoleh cepat ke tangga. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu datang dari atas. Dari kamar belakang. Dari cermin. Ardan merasakan hatinya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ia mulai mengerti bahwa apapun yang tinggal di bawah rumah jauh lebih berbahaya daripada sosok kecil yang mencoba memperingatkannya. Dan yang lebih mengerikan lagi, Ardan kini mulai sadar bahwa rumah ini tidak hanya memiliki masa lalu kelam. Rumah ini sedang bersiap untuk membuka pintu bagi sesuatu yang selalu mencoba keluar. Dan malam ini, pintu itu hanya tinggal sedikit lagi terbuka. Malam itu, angin terasa lebih berat daripada biasanya. Udara yang sejak tadi seperti menahan sesuatu, kini berubah menjadi tekanan yang menusuk kulit. Aku kembali berdiri di depan rumah kosong itu, ditemani 2 orang petugas keamanan kompleks yang bersedia mengawasi dari jauh. Mereka tidak berani masuk, tapi setidaknya mereka melihat di kejauhan jika terjadi sesuatu. Sisa ketakutanku masih ada, tapi sesuatu di dalam diri berkata bahwa ini adalah malam terakhir. Malam yang harus menjawab semua pertanyaan sejak awal aku terseret dalam kisah rumah itu. Cahaya senter kupasang paling terang, menembus lorong gelap menuju ruang tengah. Suara lantai berderit kembali mengisi udara, namun kali ini bukan sekadar gema langkahku. Suaranya terlalu berat, terlalu lambat, seperti seseorang sedang berjalan dengan kaki diseret. Setiap desis lantai itu seperti memberi peringatan, tapi aku tidak boleh berhenti. Semua kejadian yang menimpaku selama ini menunjukkan satu titik yang sama,
satu tempat yang tak pernah kusinggung secara langsung. Pintu di ujung lorong belakang. Pintu yang selama ini tertutup tanpa pernah bergeser sedikit pun, seakan menunggu seseorang untuk membuka rahasianya. Saat aku mendekat, lorong terasa semakin panjang. Cahaya senterku tampak meredup di tengah jalan, padahal baterai baru saja kutukar. Nafasku mengembun, dingin menghantam tulang. Aku mencoba mengatur langkah agar tetap stabil. Setiap beberapa detik, aku menoleh ke belakang memastikan tidak ada yang mengikuti. Namun justru itulah yang membuat suasana semakin menegangkan. Karena setiap kali aku menoleh, aku merasakan ada sesuatu yang baru saja menempel di belakang tubuhku, sesuatu yang bergerak cepat menghilang sebelum cahaya sempat menangkapnya. Ketika jarakku dengan pintu tinggal beberapa langkah, suara itu datang. Suara yang dulu pernah kudengar, suara tangis samar seorang perempuan. Nada suaranya rendah, seakan ditahan agar tidak terdengar terlalu jelas, tapi cukup kuat untuk menusuk langsung ke bagian tubuh yang paling rapuh. Aku berhenti. Degup jantungku memukul keras tulang rusuk. Suara itu bukan berasal dari balik pintu, melainkan dari seluruh penjuru rumah. Seperti rumah itu sedang menangis bersamaku. Aku mengangkat tangan dan menyentuh gagang pintu. Dingin logamnya membuat kulitku mengecil. Selama ini pintu ini tidak pernah bisa digerakkan. Tapi malam ini, saat ku sentuh, gagangnya bergetar. Getarannya halus, ritmis, seolah ada seseorang di sisi lain yang sedang menarik napas sambil menunggu. Aku menarik napas panjang, lalu mendorongnya perlahan. Pintu terbuka. Untuk pertama kalinya, ruang di baliknya terlihat. Sebuah kamar kecil, dengan jendela tertutup rapat dan dinding yang dipenuhi noda lembab. Di tengah ruangan, ada sebuah kursi kayu tua. Kursi itu menghadap ke arahku seolah seseorang baru saja duduk di sana. Dan tepat di lantai, di bawah kursi itu, terdapat sebuah kalung kecil berwarna hitam kusam dengan liontin berbentuk bulat. Namun sebelum aku sempat mengambil langkah masuk, sesuatu terjadi. Seluruh ruangan tiba-tiba terguncang. Bukan guncangan keras, tapi getaran halus yang membuat udara terasa berdenyut. Lampu jalan di luar rumah padam serentak, menyisakan gelap total. Senterku berkedip cepat, dan dalam sepersekian detik, aku melihat sosok itu lagi. Perempuan berambut panjang, berdiri di sisi kiri ruangan, separuh tubuhnya membelakangi kursi. Matanya tidak terlihat, tapi tatapannya terasa mengarah langsung kepadaku. Ia tidak bergerak, tapi rambutnya yang panjang melayang ke segala arah seperti tertiup angin padahal udara begitu mati. Nafasnya terdengar berat, tersendat. Tubuhnya bergoyang perlahan dari sisi ke sisi, gerakan yang tidak alami, terlalu lambat namun sangat teratur. Aku mencoba mundur, tapi kakiku seakan tertahan di lantai. Lalu suara itu muncul, bukan tangis, bukan bisikan. Suara retakan, seperti tulang yang dipaksa bergerak ke arah yang salah. Perempuan itu mendongak perlahan. Lehernya berputar lebih jauh dari batas anatomi manusia, sementara kepalanya tetap diam. Gerakan itu menghasilkan bunyi yang membuat perutku mual. Namun yang paling membuatku terpaku bukanlah bentuknya, melainkan ekspresi wajahnya yang tiba-tiba berubah saat melihatku. Tidak marah. Tidak benci. Tapi seolah ia sedang menatap seseorang yang ia kenal, seseorang yang ia tunggu. Bibirnya yang pucat retak sedikit, dan suaranya keluar dengan sangat pelan. Dia berkata, dengan suara seperti angin yang hampir mati. "Kenapa kamu kembali?" Aku merasakan darahku berhenti mengalir. Rumah ini memang seperti memanggilku sejak awal perjalanan. Tapi mendengar sosok itu berbicara mempertanyakan kehadiranku, seolah aku adalah bagian dari cerita yang sudah ada jauh sebelum aku datang, membuat seluruh ketakutan berubah menjadi rasa bingung dan hancur dalam satu waktu. Aku memberanikan diri berbicara. Suaraku gemetar, tapi cukup terdengar. "Apa yang terjadi di rumah ini? Siapa kamu? Kenapa kamu mengikuti aku?" Ia tidak bergeming. Tubuhnya tetap condong dengan kepala yang posisinya aneh. Tetapi nada suaranya berubah, lebih jelas, lebih dekat, padahal ia tidak bergerak satu inci pun. "Kamu membuka pintu yang tidak boleh dibuka." Mendadak belakang tubuhku terasa dingin. Seperti seseorang berdiri persis di belakangku. Nafasku tertarik naik spontan. Perlahan, aku memutar kepala. Dan di saat itu, aku melihatnya. Bayangan hitam tinggi menjulang, berdiri tanpa wajah, tanpa bentuk, hanya siluet kelam yang berdenyut seperti kabut hidup. Sumber teror rumah ini ternyata bukan satu sosok. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan jauh lebih kuat dari sekadar arwah penasaran.
Ketika aku kembali menatap ke dalam ruangan, perempuan itu sudah berada jauh lebih dekat. Jaraknya sekarang hanya beberapa langkah dari pintu. Rambutnya menjuntai hingga menyentuh lantai. Dan meski wajahnya tetap mengerikan, kali ini ada sesuatu yang berbeda pada sorot matanya. Ia seperti ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. "Tutup pintunya," katanya. "Jika tidak, dia akan keluar." Ruangan kembali bergetar. Kursi kayu bergerak sendiri, menyeret lantai hingga menghasilkan suara gesekan panjang. Bayangan hitam di belakangku semakin besar. Aku tidak tahu apakah yang dimaksud perempuan itu adalah bayangan itu, atau sesuatu lain yang belum muncul. Tapi tidak ada lagi waktu untuk berpikir. Aku mengangkat tangan dan menarik pintu sekuat tenaga. Angin dingin menerjang wajahku. Pintu itu bergetar keras, seolah dilawan dari dalam. Semua kekuatanku kupusatkan pada dorongan terakhir. Dan akhirnya pintu menutup dengan hantaman keras. Suara tangisan perempuan itu hilang. Getaran rumah berhenti. Bayangan hitam menghilang seperti asap tertiup angin. Aku terkapar di lantai lorong, napas tersengal, senterku mati total. Semua terasa hening, tapi bukan hening yang menenangkan. Hening ini adalah tanda bahwa sesuatu telah berubah. Rumah itu tidak lagi sama. Pintu itu kini benar-benar tertutup. Namun aku tahu, ini belum akhir. Ini baru pembukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap, karena sebelum aku pergi keluar rumah, dari balik pintu itu, terdengar satu ketukan pelan. Seolah sesuatu sedang menunggu kesempatan berikutnya untuk keluar. Angin malam menusuk tajam ketika aku berdiri di halaman rumah kosong Pondok Indah, menatap bangunan kelam itu untuk terakhir kalinya. Udara yang mengelilinginya terasa berbeda, lebih padat, seolah memisahkan rumah itu dari dunia luar. Meski pintu terlarang sudah kututup, aku masih bisa merasakan sesuatu berdenyut pelan di balik dinding, seperti napas panjang makhluk yang menunggu waktu untuk bergerak lagi. Inilah malam penentu, malam yang akan mengakhiri semua teror yang selama ini menempel di hidupku. Jika tidak dilakukan sekarang, aku yakin rumah itu akan terus mengikutiku, kemanapun aku pergi. Aku membawa satu benda yang tadi kutemukan sebelum pintu itu ditutup. Liontin hitam yang terjatuh tepat di bawah kursi. Liontin yang ketika kugenggam terasa sangat dingin, seolah menyimpan sesuatu yang tidak boleh dimiliki manusia hidup. Benda ini bukan sekadar perhiasan. Aku yakin liontin ini adalah kunci, atau mungkin saksi, dari tragedi yang pernah terjadi di rumah itu. Setibanya di depan pintu utama, jam di pergelangan tangan menunjukkan hampir tengah malam. Waktu yang sama ketika seluruh kejadian ganjil selalu memuncak. Pintu berderit pelan saat kubuka, seperti menyambutku kembali. Aroma lembab, tanah, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan langsung menyergap. Aku menerangi lorong dengan senter baru. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan yang melintas. Hanya diam. Diam yang berbahaya. Dengan langkah perlahan, aku menuju ruangan tengah tempat semua dimulai. Karpet lusuh itu masih ada, sofa tua masih berdiri di tempatnya, dan retakan dinding terlihat semakin dalam. Jalan menuju lorong belakang tampak lebih gelap dari sebelumnya, seakan cahaya senterku enggan masuk ke dalamnya. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seperti lantai menahan kakiku. Hampir setengah perjalanan, suara samar terdengar dari arah pintu terlarang. Bukan tangisan kali ini, bukan desahan. Tapi suara napas, teratur, panjang, dan perlahan. Seperti seseorang sedang tidur tapi menderita. Suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Ketika aku tiba di depan pintu itu, liontin di tanganku mendadak bergetar. Senterku meredup, kemudian mati. Dalam gelap total, hanya suara napas itu yang terdengar. Napas dari balik pintu, napas yang terlalu dekat, seakan pemiliknya berdiri hanya beberapa sentimeter dariku. Tiba-tiba, udara di lorong menjadi lebih dingin. Leherku seperti disentuh jari es. Bukan sentuhan lembut, tapi sentuhan seseorang yang ingin memastikan bahwa aku benar-benar ada di sana. Aku tidak bergerak, tidak berani menarik napas. Lalu terdengar suara lain, suara perempuan yang sebelumnya pernah muncul, namun kali ini lebih jernih. Dia berkata, dengan nada lemah, "Kamu membawa liontinnya." Aku menoleh perlahan. Perempuan itu berdiri di ujung lorong, rambut panjangnya hampir menyapu lantai. Wajahnya tampak pucat, tetapi kini lebih jelas. Ada bekas luka di sisi kiri kepala, garis panjang seperti goresan benda keras. Matanya kosong, tapi bersinar dengan kesedihan mendalam.
Dia melangkah mendekat, namun gerakannya lambat, seperti berjalan dalam air yang pekat. Ruangan terasa menekan dari segala arah. Ketika ia berhenti hanya beberapa langkah dariku, bibirnya berubah menjadi garis gemetar. "Itu milikku," bisiknya. "Berikan." Tanganku gemetar. "Kalau aku berikan, apa yang terjadi?" tanyaku. Ia menutup mata, napasnya tersendat. "Rumah ini akan melepaskanku." Tapi, ia membuka mata yang penuh ketakutan. "Kamu harus masuk ke dalam." Kata-katanya menghantam kepalaku seperti palu besi. Masuk. Ke dalam. Pintu itu. Sebelum sempat membalas, pintu di sampingku bergetar hebat. Suara cakar keras menggurat bagian dalamnya. Sesuatu di balik pintu mencoba keluar. Suara napas berat berubah menjadi geraman rendah, dalam, dan tidak manusiawi. Udara yang tadinya hanya dingin, kini seperti membakar kulitku dari dalam. Aku tahu satu hal, makhluk di balik pintu itu bukan roh perempuan ini. Itu jauh lebih tua. Jauh lebih ganas. Perempuan itu memandangku. Matanya penuh permohonan. Aku tidak bisa pergi kalau dia masih terjaga. Berikan liontin itu padaku, dan aku akan membantumu. Aku melihat ke pintu. Retakan mulai muncul di kayunya. Jika makhluk itu keluar, tidak ada yang bisa menahannya. Aku menatap perempuan itu lagi. Sosoknya memang mengerikan, tapi ada sisi manusia yang tersisa pada wajahnya. Sesuatu yang memohon kebebasan, bukan dendam. Tanpa menunggu lebih lama, aku mengulurkan tangan dan meletakkan liontin itu di telapak tangannya. Begitu liontin menyentuh kulitnya, cahaya gelap keluar dari benda itu, seperti kabut hitam yang hidup. Ruangan bergetar, lantai mengeluarkan suara retak. Perempuan itu memejamkan mata, dan tubuhnya memudar perlahan. Namun sebelum ia menghilang sepenuhnya, ia menatapku terakhir kali. "Kamu harus pergi," katanya terburu-buru. Sekarang. Pintu di sebelahku pecah. Dua tangan besar berwarna hitam pekat menerobos keluar, mencakar lantai. Suaranya menggelegar seperti ribuan suara menyeret batu. Tanah bergetar semakin keras, tembok runtuh satu persatu. Aku berlari sekuat mungkin. Nafasku terbakar. Setiap sudut rumah seperti bergerak menghalangi. Bayangan hitam itu muncul di belakangku, tubuhnya membesar, memenuhi lorong, merayap seperti kabut pekat yang hidup. Tangannya terulur panjang, hampir menyentuh punggungku. Aku melompat keluar pintu depan, menabrak halaman. Pada detik itu, suara jeritan panjang mengguncang seluruh rumah. Bangunan itu bergetar keras. Lampu halaman menyala sendiri. Udara seperti tertarik ke arah rumah. Lalu dalam satu dentuman besar, semuanya berhenti. Hening. Rumah itu kembali sunyi, seperti baru saja tertidur lagi setelah bangun terlalu lama. Tidak ada gerakan. Tidak ada suara. Tidak ada lagi napas berat dari dalam. Aku terjatuh di tanah, kelelahan hingga tubuhku tidak mampu bangkit. Tapi aku tahu satu hal pasti. Teror rumah kosong Pondok Indah itu sudah berakhir. Atau setidaknya, untuk sementara. Karena sebelum aku meninggalkan halaman, aku mendengar satu bisikan lembut di belakang telingaku. Bisikan perempuan itu. "Terima kasih, tapi jangan pernah kembali." Dan setelah itu, semuanya gelap. Malam itu, setelah tubuhku roboh di tanah dan rumah kosong Pondok Indah kembali tenggelam dalam keheningannya, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak awal kisah ini dimulai. Bukan lega. Bukan juga rasa aman. Tapi rasa hampa. Seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal di dalam rumah itu, bersama jeritan terakhir yang mengguncang seluruh bangunan. Aku bangkit perlahan, memandang rumah yang kini hanya terlihat seperti bangunan tua biasa. Tidak ada bayangan gelap. Tidak ada suara aneh. Tidak ada tiupan angin yang membawa rasa takut. Rumah itu seperti kembali menjadi rumah kosong tanpa penghuni, berdiri diam di antara pepohonan yang berayun pelan. Namun saat aku melangkah menjauhi pagar, sebuah suara samar terdengar dari arah jendela lantai 2. Bukan teriakan. Bukan geraman. Tapi suara bisikan halus, sangat pelan, seolah berasal dari kejauhan yang luas. Suara perempuan itu. Suara terakhir yang pernah memperingatkanku. Ia berbisik, "Pergilah, dan jangan cerita pada siapapun, kecuali mereka yang berani mendengarkan." Aku berhenti sejenak.
bulu kuduku kembali berdiri. Tapi kali ini, tidak ada lagi teror. Hanya pesan. Pesan yang terasa seperti penutup dari kisah panjang yang sudah menahanku dalam kegelapan rumah itu. Aku menoleh sekali lagi. Rumah itu gelap, dingin, namun tidak lagi mengancam. Seolah sepasang mata yang selama ini mengawasi, akhirnya memejam untuk tidur panjang. Mungkin perempuan itu sudah bebas. Mungkin makhluk hitam itu sudah terkunci lebih dalam dari sebelumnya. Atau mungkin, keduanya hanya menunggu seseorang lain membuka pintu itu lagi. Saat aku berjalan meninggalkan tempat itu sepenuhnya, aku sadar satu hal yang pasti. Rumah itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tidak akan pernah benar-benar aman. Ia hanya menunggu giliran berikutnya. Dan jika ada satu pelajaran terbesar dari semua yang terjadi, itu adalah bukan semua door yang tertutup ingin dibuka. Dan bukan semua bisikan harus dijawab. Di kejauhan, lampu jalan menyala lagi. Udara malam terasa normal. Suasana pondok indah tampak tenang seperti biasanya. Tapi di balik ketenangan itu, ada cerita gelap yang tidak pernah diketahui siapapun. Cerita yang kini hanya aku dan makhluk-makhluk itu yang mengerti. Dengan langkah berat, aku meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Atau setidaknya, aku berharap demikian. Karena kadang, teror yang sesungguhnya bukan ketika kita berada di tengah kegelapan, tetapi ketika kegelapan itu mengikuti kita pulang tanpa kita sadari. Terima kasih sudah menyimak kisah lengkap ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, karena tidak semua bayangan itu hanyalah bayangan.